Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Puji Nafiah dan Risma Khairunazah akan menjelaskan materi tentang pengorganisasian bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengorganisasian bisnis? Baiklah, mari kita menuju ke materi. Pengorganisasian bisnis. Organisasi adalah kesatuan yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atas dasar sekelompok tujuan. Pengorganisasian bisnis dapat dikatakan sebagai sebuah proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas atau pekerjaan di antara anggota organisasi demi tercapai tujuan. Kenapa sih perlu pengorganisasian bisnis? Pengorganisasian bisnis menjadi penting karena apabila seseorang pengusaha tidak mampu mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki dengan baik, maka tujuan bisnisnya akan sulit tercapai. Pengorganisasian menyebabkan timbulnya sebuah struktur organisasi yang dapat dianggap sebuah kerangka yang merupakan sebuah titik pusat sekitar apa manusia dapat mengembangkan usaha-usaha mereka dengan baik. Salah satu bagian penting tugas pengorganisasian adalah mengharmonisasikan suatu kelompok orang-orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan-kemampuan keseluruhan dalam suatu arah tertentu. Harapannya tercapai sinergisme yang berarti tindakan-tindakan simultan, unit individual atau yang terpisah, yang bersama-sama menghasilkan suatu efek total yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah komponen-komponen individual. Konsep pengorganisasian ada 4. Yang pertama yaitu pembagian kerja atau job desk. Yang kedua yaitu pemilihan SDM atau sumber daya manusia adalah pelaksana pekerjaan. Yang ketiga yaitu lingkungan bisnis, lingkungan di mana pekerjaan dilaksanakan. Yang keempat yaitu hubungan, adanya hubungan antar orang-orang di dalam sebuah kelompok kerja dan juga hubungan antara kelompok kerja satu dengan kelompok kerja yang lain. Selanjutnya yaitu proses pengorganisasian, terbagi ke dalam 4. Yang pertama yaitu pembagian kerja dalam organisasi. Artinya setiap pekerjaan yang ada tidak dilimpahkan terhadap satu pribadi saja, akan tetapi dibagi ke dalam masing-masing sesuai dengan spesifikasinya. Yang kedua yaitu pengkombinasian secara logis ke dalam departemen-departemen. Nah, setelah dibagi tadi, selanjutnya adalah dibagikan ke dalam atau dikelompokkan ke dalam departemen-departemen sesuai dengan kualifikasi juga. Nah, selanjutnya yaitu pendelegasian wewenang. Adalah pendelegasian kepada setiap pribadi ke dalam departemen-departemen yang telah dibagi tadi. Yang terakhir yaitu penetapan koordinasi dan sistem pengawasan. Spesialisasi kerja dan departementalisasi. Yang pertama yaitu spesialisasi kerja. Artinya, sampai manakah tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang terpisah. Seluruh pekerjaan tadi dipecah-pecah menjadi sejumlah langkah, dengan tiap langkah diselesaikan oleh seseorang individu yang berlainan. Individu-individu berspesialisasi dalam mengerjakan bagian dari suatu kegiatan, bukan mengerjakan seluruh kegiatan. Selanjutnya adalah departementalisasi.
merupakan dasar yang dipakai untuk mengelompokkan bersama sejumlah pekerjaan, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan pada tugas yang sama atau mirip. Pengelompokan kegiatan dilakukan menurut fungsi yang dijalankan, misalnya akuntansi, manufaktur, personalia, pembelian, dan penjualan. Nah, pengelompokan tadi dilakukan berdasarkan proses, di mana setiap departemen berspesialisasi dalam satu fase khusus dalam produksi. Misal, pengecoran, percetakan, pembuatan, finishing, inspeksi, kemas, dan kirim. Rantai komando. Rantai tidak putus dari wewenang yang menjulur dari puncak organisasi ke eselon terbawah dan memperjelas siapa melapor kepada siapa. Asas kesatuan komando membantu mengamankan konsep garis wewenang yang tidak terputuskan, bahwa seorang bawahan hanya mempunyai satu atasan, artinya kepada siapa nanti ia akan bertanggung jawab. Konsep rantai komando, wewenang, dan kesatuan komando saat sekarang ini dirasa kurang relevan karena adanya kemajuan teknologi komputer dan kecenderungan ke arah pemberian kuasa pekerja. Desain organisasi. Terdapat 3 desain organisasi, yakni struktur sederhana, birokrasi, serta struktur matriks. Yang pertama yaitu struktur sederhana. Suatu struktur yang bercirikan tingkat departementalisasi sederhana, rentang kendali yang luas, wewenang yang dipusatkan dalam satu orang, dan formalisasi kecil. Yang kedua yaitu birokrasi, suatu struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai lewat spesialisasi, aturan dan pengaturan yang sangat formal, di mana tugas-tugas dikelompokkan ke dalam departemen-departemen fungsional, wewenangnya terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang ketiga yaitu struktur matriks, suatu struktur yang menciptakan lini rangkap dari wewenang, menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk. Bentuk organisasi. Terdapat 3 bentuk organisasi. Yang pertama, organisasi lini atau garis, line organization. Organisasi ini biasanya bawahan hanya mengenal satu atasan atau pimpinan sebagai sumber kewenangan yang memberikan perintah. Yang kedua, organisasi garis dan staf, line and staff organization. Organisasi ini terdiri atas unit-unit garis dan staf, di mana unit garis adalah orang-orang atau unit-unit yang secara langsung ikut serta melaksanakan tercapainya tujuan pokok atau tujuan. Organisasi fungsi atau fungsional organization. Dalam organisasi ini disusun berdasarkan atas kegiatan-kegiatan dari tiap-tiap fungsi sesuai dengan kepentingan perusahaan. Baiklah, demikian tadi penjelasan dari kelompok 6. Terima kasih sudah mau menonton. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.